Misteri kekuatan dewa-dewa Yunani, rahasia di balik keabadian dan kekuasaan. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang misteri kekuatan dewa-dewa Yunani. Di puncak Gunung Olympus, tempat kediaman para dewa Yunani, suasana yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi kacau. Zeus, raja para dewa, berdiri di depan Dewan Olympus, tampak cemas dan gelisah. Meskipun ia dikenal karena keteguhan dan kekuatannya, saat ini ia terlihat jauh dari tenang. Hera, istrinya yang terkenal dengan kebijaksanaan dan pengertian, memandangnya dengan rasa prihatin. Poseidon, dewa laut yang biasanya tampak dingin dan terkendali, juga menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Athena, dewi kebijaksanaan, berdiri tegak di sampingnya, mencoba memahami sumber ketegangan ini. Saudaraku, Zeus memulai, suaranya bergema di seluruh ruang dewan yang megah, aku merasakan sesuatu yang sangat mengganggu. Ada kekuatan yang tidak seimbang di antara kita. Keabadian dan kekuasaan kita tampaknya mulai menurun. Poseidon menatap Zeus dengan tatapan tajam. Apakah mungkin ada sesuatu dari dunia manusia yang mempengaruhi kita? Apakah ada pertanda atau peristiwa yang menunjukkan ancaman terhadap kekuatan kita? Zeus mengangguk, wajahnya menunjukkan rasa cemas yang mendalam. Ya, ada. Aku merasakan adanya ketidakstabilan yang berasal dari dunia manusia. Laporan yang aku terima menunjukkan bahwa beberapa individu manusia yang memiliki pengetahuan kuno mulai mempertanyakan sumber kekuatan kita. Aku khawatir mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang dapat membahayakan kita. Athena, dengan kecerdasan dan pengetahuan mendalamnya, bertanya dengan hati-hati, jika benar bahwa ada pengetahuan yang berpotensi mengancam kita, kita harus menemukan sumber ancaman ini dan menghadapinya sebelum terlambat. Zeus setuju, dan kemudian mengungkapkan rencananya untuk memanggil seorang ahli dari dunia manusia. Aku telah memutuskan untuk memanggil seorang ilmuwan dan peneliti bernama Lyra. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang mitos dan legenda kuno yang mungkin dapat membantu kita memahami situasi ini lebih baik. Beberapa hari kemudian, Lyra, seorang wanita muda yang brilian dan berpengetahuan luas, tiba di Olympus melalui portal magis yang menghubungkan dunia manusia dan Olympus. Ketika ia melangkah ke dalam dunia para dewa, ia terpesona oleh keindahan dan kemegahan tempat itu, tetapi ia juga merasakan ketegangan yang ada di udara. Zeus menyambut Lyra dengan penuh perhatian. Lyra, kami membutuhkan bantuanmu. Kami merasakan ketidakstabilan dalam kekuatan kami dan khawatir bahwa pengetahuan manusia tentang kami mungkin menjadi ancaman. Aku memerlukan bantuanmu untuk menyelidiki hal ini. Lyra mengangguk dengan serius. Aku akan melakukan yang terbaik. Namun, untuk melakukannya, aku perlu memahami lebih dalam tentang sumber kekuatan kalian. Bisakah kalian memberitahu aku lebih banyak tentang itu? Zeus dan para dewa saling bertukar pandang sebelum Zeus akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar. Kekuatan dan keabadian kami berasal dari sebuah artefak kuno yang dikenal sebagai kaca Elpis. Artefak ini adalah hadiah dari para titan sebelum mereka diusir dari Olympus. Kaca ini adalah sumber utama kekuatan dan keabadian kami. Namun, itu juga memiliki batasan-batasan yang hanya sedikit dari kita yang tahu. Jika kaca ini jatuh ke tangan yang salah atau dihancurkan, kekuatan kami akan lenyap bersamanya. Lyra terkejut dengan pengungkapan ini. Jadi, jika kaca Elpis terancam, kalian semua bisa kehilangan kekuatan dan keabadian? Zeus mengangguk dengan serius. Benar. Itulah sebabnya kami sangat khawatir. Kami perlu memastikan bahwa kaca Elpis tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Lyra mulai menyelidiki dengan penuh semangat, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kuno dan berbicara dengan para bijaksana dan ahli dari seluruh dunia manusia. Ia mengunjungi kuil-kuil kuno di Yunani dan Mesir, mempelajari teks-teks kuno, dan mengumpulkan petunjuk tentang kaca Elpis dan potensi ancaman yang mungkin ada. Selama penyelidikannya, Lyra mulai menyadari dampak dari ketidakstabilan kekuatan yang dirasakan oleh para dewa. Poseidon, misalnya, mengalami kesulitan dalam mengendalikan lautan, yang menyebabkan badai yang tidak terduga dan gempa bumi yang sering terjadi. Athena, dewi kebijaksanaan, merasa sulit untuk merumuskan strategi dan solusi yang sebelumnya mudah baginya. Hal ini menambah rasa urgensi dalam pencarian Lyra.
Setelah berbulan-bulan penyelidikan, Lyra menemukan petunjuk penting di sebuah kuil kuno di Mesir. Di dalam kuil tersebut, ia menemukan tulisan-tulisan yang merujuk pada sebuah kelompok rahasia yang dikenal sebagai penjaga kaca. Kelompok ini dipercaya memiliki pengetahuan mendalam tentang kaca elpis dan bertugas menjaga agar artefak tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Lyra melanjutkan penelitiannya dan menemukan bahwa kelompok penjaga kaca ini telah menghilang dari catatan sejarah manusia, namun jejak mereka mengarah ke sebuah lokasi tersembunyi di bawah piramida besar di Mesir. Dengan bantuan dari beberapa dewa, Lyra memasuki lokasi tersebut dan menemukan sebuah ruang rahasia yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan artefak magis. Di tengah ruang tersebut, Lyra menemukan sebuah altar kuno yang menjadi tempat kaca elpis diletakkan. Kaca tersebut dikelilingi oleh perisai magis yang sangat kuat, melindunginya dari ancaman luar. Lyra menyadari bahwa kaca ini tidak hanya memiliki kekuatan besar tetapi juga dilindungi dengan cara yang sangat canggih. Saat Lyra memeriksa lebih lanjut, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, kelompok penjaga kaca bukanlah musuh yang mencoba menguasai atau menghancurkan kaca elpis, melainkan kelompok yang telah berusaha keras untuk melindungi artefak tersebut dari ancaman luar. Mereka memahami bahwa kaca elpis adalah sumber kekuatan yang sangat kuat dan harus dijaga dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan. Setelah berbicara dengan pemimpin penjaga kaca, Lyra mengetahui bahwa ancaman sebenarnya bukanlah kelompok ini, tetapi seorang individu bernama Damocles, seorang ahli sihir yang sangat kuat dan jahat. Damocles memiliki pengetahuan mendalam tentang kaca elpis dan telah mencoba mencuri artefak tersebut untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia berencana untuk menghancurkan kaca elpis dan menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk mengendalikan dunia manusia dan Olympus. Dengan bantuan dari penjaga kaca dan beberapa dewa, Lyra dan kelompok tersebut berhasil menggagalkan rencana Damocles. Mereka melakukan pertempuran sengit melawan Damocles dan para pengikutnya, yang berusaha merebut dan menghancurkan kaca elpis. Pertempuran ini berlangsung di bawah piramida besar di Mesir dan melibatkan kekuatan magis yang sangat besar. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Lyra dan sekutunya akhirnya berhasil mengalahkan Damocles. Mereka menyelamatkan kaca elpis dan mengembalikannya ke tempat yang aman di Olympus. Zeus dan para dewa sangat bersyukur atas keberhasilan Lyra dalam menjaga rahasia kekuatan mereka dan melindungi artefak berharga tersebut. Di Olympus, para dewa merayakan keberhasilan ini dengan upacara besar, menghargai keberanian dan kecerdasan Lyra. Mereka memberikan penghargaan tinggi dan penghormatan kepada Lyra, menjadikannya sebagai penjaga pengetahuan kuno dan pelindung mitos. Dengan demikian, Lyra kembali ke dunia manusia dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dewa-dewa dan kekuatan mereka. Sementara itu, Olympus kembali ke keadaan normal. Zeus dan dewa-dewa melanjutkan kehidupan mereka dengan kekuatan dan keabadian yang tidak terganggu. Namun, mereka juga menyadari bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan luar biasa, ada batasan dan tanggung jawab besar yang harus mereka jaga. Kaca elpis tetap menjadi simbol kekuatan dan keabadian mereka, tetapi juga menjadi pengingat tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga kekuatan tersebut. Lyra, dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dari petualangan ini, menjadi tokoh penting dalam dunia manusia. Ia melanjutkan penelitiannya dan mengajarkan kepada orang-orang tentang mitos, legenda, dan rahasia kuno yang ia pelajari. Dalam perjalanannya, ia menjadi penghubung antara dunia manusia dan Olympus, memastikan bahwa pengetahuan dan kekuatan yang berharga tetap terjaga dengan baik. Cerita ini mengajarkan kita bahwa meskipun kekuatan dan keabadian dapat tampak abadi, ada banyak lapisan dan tanggung jawab yang menyertainya. Dewa-dewa Yunani, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, harus menghadapi tantangan dan ancaman yang sama seperti manusia. Dan bagi Lyra, petualangannya tidak hanya merupakan perjalanan untuk menyelamatkan dewa-dewa, tetapi juga menjadi penjaga pengetahuan kuno yang membimbing orang-orang dengan kebijaksanaan dan keberanian yang telah ia pelajari dari pengalamannya dengan dewa-dewa. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. PAC out.